Wih, Shalom Bapak Pendeta. Shalom, shalom semuanya. Shalom Kogi. Wah, sudah rapi dan sudah siap untuk live malam ini ya. Untuk Capcus. Kabar baik gak? Baik ya? Baik sih semuanya, cuman kemarin sempat darah tinggi karena kurang tidur. Wih, darah tinggi. Jadi Lagi, kemarin ini kan banyak pesanan, jadi ah, hampir 4 hari itu kurang tidur. Jadinya bukan gara-gara makanan, karena naik sampai 170, tapi udah turun lagi sini. wih, ini banyak pesanan lagu atau banyak pesanan makanan nih? Saya bingung nih banyak Lagu pesanannya. ada, banyak pesanan makanan. Aduh. Soalnya kan lu dulu pernah aktif dengan IG Kokocang dengan review makanan, bahkan masak-masak gitu kan. Iya, jadi karena sejak lockdown, jadi banyak kegiatan di rumah, jadinya Hah? banyak bikin siomay sama bakso goreng. Yang di IG-nya si Eti tuh, bakso gorengnya. Iya, heeh. Coba ya, saya di Surabaya, saya pasti order tuh. Wah, enak kayaknya ya. Amin. Soalnya si Ko Jason ini suka Baik, makan orangnya. Kalau nggak enak gitu, ya kan. Dasarnya orangnya suka makan, jadi makanya masakannya biasanya enak juga. amin. Oke. Selamat malam semuanya yang baru saja gabung ya. Saya lagi ngobrol sama si Koko Jason Irwanto ini. Saya nggak ngerti apa rekor lu itu udah melampaui si Jonathan Prawira yang sudah 4.800 lagu katanya. Sudah? Enggak, Belum? enggak, enggak, Belum ya? bahkan 1000 belum ada. Oh, belum, 1.000 belum ada. 100 Itu juga masuk. belum ini ya. Kenapa? 100 juga belum. Masa? Banyak loh lagu-lagu lu tuh, banyak banget. Laguku sih nggak gitu banyak, karena aku punya prinsip kan, aku memang salah satu panutanku kan kayak kayak Jonathan Prawira ya, terus kayak Siti Hmm, hmm, Muhyede, Tari. Kayaknya hmm. nggak seperti mereka yang gampang nemuin lagu. Aku lebih prefer pilih bikin lagu walaupun lama tapi bagus, gampang melesat gitu. Oh, itu ya. Jadi not about quality, but not about quantity, but quality, gitu ya. Ya tapi Jonathan Prawira bikin lagu bagus-bagus banget. Dia sih Ah, kayaknya niup udaranya jadi lagu. Kalau kalau saya butuh ini, butuh enggak, tenang, butuh piano. enggak. Itu masalah soal jam terbang aja, Jason. Dia kan udah melesat duluan. Iya iya iya. Iya, masalah jam terbang aja. Kalau Jason kan barusan muncul di era tahun berapa ya? Saya masih inget tuh, 2000 saya 2004. pernah 2004 ya. Iya. Tapi orang lebih ingat Ini saya di pun, 2006 karena kan kalau Kogi kan punya album pertama saya yang indie label yang warna ungu kan. iya warna ungu. Iya. Sedangkan saya lebih prefer orang ingatnya perdananya Sentuh Hatiku. Sebenarnya yang perdananya Tinggikanlah Tuhan. Iya, nggak banyak yang tahu ya. Jadi sebenarnya ya, netizen-netizen, Anda kan taunya Jason ini Sentuh Hatiku. Itu kayak album pertama yang meledak, yang boom waktu itu kan. Padahal sebelum itu ada Warna Ungu. Itu masih kaset saya temuin di mana ya? Di Stara kali ya waktu itu. Saya temuin di Stara atau di mana gitu pokoknya ya. Warna Ungu. Kayaknya di Pasar Dan saya Atom. langsung, hah? Di mana? Pasar Pasar Atom. Atom. Belum. Belum. Lu kan belum terkenal, belum dibajak. Belum. Emang di Pasar Atom udah banyak bajakan. Iya, Pasar Atom itu kan konotasinya kalau di Surabaya itu toko-toko bajakan gitu, CD-CD rohani. Jadi kalau kita belanja-belanja gitu ya, ke toko Pasar Atom gitu, kok lagu rohani baru nih, lagu rohani baru gitu, padahal bajakan. Oh. Kalau saya Kenapa senewan ya? Ingat Kogi itu orang pertama kalau buat saya ya, orang Mm-mm. pertama yang bilang lagu kamu bagus-bagus loh. Kamu tuh punya bakat. Ingat nggak dulu? Jadi orang Surabaya yang kasih appreciate langsung pendatang baru tuh ya Kogi itu. Karena Eh, pada 2004 waktu itu 2005
kayaknya banyak orang nggak mandang saya lah. Kita ngomong fair-fairan aja dan nggak salah juga karena masih merintis kan, masih jadul, nyanyi aja masih banyak belajar karena masih merintis, jam terbang kurang. Ah, jadi serius, nggak ada yang lain gitu yang ngasih apresiasi. Yang pertama gua. Nggak ada, beneran nggak ada. Ada, tapi itu Bobby udah sentuh hatiku dia. Bobby itu 2006, sama belum dikenal juga. Maksudnya 2004 itu orang yang paling tahu sendiri penyanyi baru Kogi gitu. Karena kenapa Ya, saya kan paling jarang IG live, paling males. Kecuali kalau kayak Delon tadi ngajakin langsung. Banyak yang ngajakin IG live. Saya lebih milih yang bisa ngobrol, yang bisa diajak ngobrolnya jangan terlalu serius-serius banget lah. Karena kan lagi banyak hal yang dipikirin, jadi jangan yang berat-berat lah. wah ini saya udah di intro nih, jangan yang berat-berat nih. Wah, saya udah di intro Tenang duluan nih. aja, seberat seberat apa sih hidup Tuhan kok. Seberat beban hidup ini, bro. Oke, oke, oke. Jadi waktu itu 2004, tinggikan dirimu. Itu lagu Wah, bagus banget sih di album itu ya. tinggikanlah Tuhan, Tinggikanlah Tuhan. tinggikanlah Tuhan, Tinggikan. ya. Tinggikanlah Tuhan, itu loh. Ah, iya, 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 betul. Itu kan album pertama ya. Itu album pertama. Tapi kalau Itu ciptaan album lagu ini, pertama, kalau ciptaan lagu lagu pertama yang mana? kalau lagu pertama mah Kasih, kalau lagu keduanya baru Tinggikanlah Tuhan. Oh, kasih itu yang gimana ya? Saya lupa sampai apa. Kasih itu Itu sabar, saudara murah hati, itu hati. ya. Oke, Iya. oke, oke, oke. Sebentar kasih dulu, udah lama Iya, banget iya. Tinggikanlah Tuhan. Lu kayaknya kasih dulu deh baru Tinggikanlah Tuhan deh. Kasih dulu ya. Iya. Lu lagi gila-gilanya sama Vina Tapi, Panduwinata soalnya. oh, itu pasti inspirasi lagunya dari Aku Melangkah Lagi. Betul ya? Alah, di dadaku ada senyum. Itu kan? Oh, iya, 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 iya. Bagi yang nggak tahu, Anda berarti bukan generasi 90-an, 80-an itu kali ya malah. Iya, tapi saya ngefans banget dulu sama si Vina Panduwinata. Oh, I see. Jadi ngefans sama si Vina toh. Akhirnya ciptaan yang pertama lagu Kasih itu ya. Iya. Kalau gitu nyanyiin dong. Lagu apa Nyanyiin kasih atau dong. Tinggikanlah Tuhan nih? Ya kasih dong. Katanya yang pertama kasih. Oke. Kasih itu sabar. Nah, Coba ini, ya. ladies and gentlemen, ini adalah lagu ciptaan Jason yang pertama yang belum pernah diekspos dan mungkin Anda mungkin karena saking Pernah. Di 2006 Hah? sama album Sentuh Hatiku bareng. Iya, tapi kan agak tenggelam gara-gara sentuh hatiku kan Iya. lagu Itu itu. bareng sama Selalu Mencintaimu juga sama satu Iya. album. Nah, malam malam ini netizen kita mau dengarkan lagu ciptaan Jason yang pertama ternyata judulnya Kasih dan dia terinspirasi oleh si Vina, burung camar terbang melayang. Oke ya. Ini Jason, dia. kasih. Silakan. Wait. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati, sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberikan dunia teladan kasih di dalam kita. Kasih di dalam kita. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Udah, segitu aja.
Dadaku. Medley sama itu. Hyori. Teman-teman tuh ada Eh, namanya Ryori ya, wajib nanti undang dia ya, Kogi ya. Itu anak didik saya, anak kecil yang populer iya, lagu Musim akan selalu berganti. iya, si Hiyori yang nyanyi lagu itu kan, yang lu waktu itu terinspirasi sama bom Surabaya itu Oh kan. iya iya betul. Apa Iya, ya? Iya iya betul. iya, si Hiyori. Nah, udah Oke, ya. oke, oke. Udah Jadi, satu lagu pertama. Ah, hmm, ah. itu lagu kasih sangat. Ini ada yang bilang nih. Ini boleh ya ikut komen-komen ya. Lagu kasih sangat membekas buat saya. Pertama promo lagu di GKI Anugerah Bandung 2004-an kalau nggak salah. Tuh. Enggak. Mungkin Hah? 2004 karena 2005 kalau mau. Karena waktu itu kan lagi bikin album Sentuh Hatiku. Tapi belum Ah, jadi albumnya, tapi udah dinyanyiin. Betul. oke. Ini sama Mujako, betul. Mojako itu yang gimana ya? Ada lagu lama banget. Mojako sahabatku. Itu lagu-lagu Audanya. apa ya? Jenis apa ya kayak gitu ya? Lagu apa ya? Dance ya? Apa Itu ya? Nggak lagu-lagu ngerti saya. model-model kayak apa ya? Aduh, jangan nanya saya, saya kurang tahu jenis-jenis musik. Itu ada Hmm, blues blues swing begitulah. ya, 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 ya. Itu Nah, tadi termasuk du kayak si Vina ya, Bo ya. emang dulu saya tuh ngefans banget sama Vina Panduwinata. Makanya lagu Vina tahu semua. Ampun, ya ampun. Ya, 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 ya. Ini lo ada yang minta nyanyi tetap hatiku bersyukur dong request. Ini ada yang request lagu dangdut rohani. Itu yang request Nah, lagu Hatiku Bersyukur itu namanya Fandiko. iya itu lagunya Fandi. Ini lo ada Itu yang yang request request kok itu Kokahong Haryani itu. Hamdani itu namanya Fandi. Hah? Itu namanya Fandiko Haryani Hamdani. Oh gitu. Hai Tante. Iya. Waduh saya ngefans banget lo sama Vandiko ya kan. Saya kepengen Kapan-kapan wajib gelap tuh sama namanya. Wow, bisa mengharu biru air mata. iya, saya denger albumnya Vandiko itu ya. Aduh, saya pasti menangis. Luar biasa anak itu ya. Ini loh Jason Kokahong request lagu dangdut rohani. Nah, Jason ini kan gini-gini. Waktu itu masih inget kan? Yang aku SMS pertama kali di album lo itu, yang album pertama, Ah, lu cerita bahwa pernah jadi juara dangdut gitu, kontes iya. lagu dangdut gitu, dan itu Ah. hadiah untuk kebutuhan hidup gitulah, bener ya kayak gitu ya? Enggak. Yang lombanya Enggak. dangdut itu karena waktu itu ada lombanya dangdut kan. Udah lupa itu acara 17 Agustusan atau apa ya. Terus akhirnya Uh-uh. iseng-iseng malah masuk. Bukan untuk cari duit. Hadiahnya mah nggak gede. Cuma diundang RT RW. Oh, jadi iseng-iseng aja gitu ya? Iya, jadi waktu itu kan kesel. Karena kan saya minoritas di sekolah. Jadi pas ada Uh-uh. begituan coba aja. Ternyata mungkin karena bukan karena paling bagus. Karena paling aneh. Cina kok bisa cidut, Cina dangdut. Nah, akhirnya dipilih masuk ke grand final. Nah, Koko-koko kok nyanyi dangdut sih gitu ya, kayak agak aneh gitu iya. ya. Dulu pernah Oke, ngedangdutin oke. lagunya Dewi Sandra tuh yang ku akui. Ah, pas itu nyanyi itu ya. Nah ini mumpung ada yang bilang nyanyi, ada yang request lagu dangdut rohani ya. Gini, Nah, album dangdut rohani itu pernah dibawain sama si Eka Deli, tapi nggak begitu boom sih, nggak begitu boom. Menurut kamu ada nggak jenis-jenis gini, jenis musik rohani itu cocoknya memang kayak warna-warna yang lu tampilin selama ini ya. Kalau bikin album, produser itu kan kayak slow, teduh gitu ya. Kalau menurut pendapatnya Jason gitu, ada nggak genre musik di rohani itu yang nggak cocok gitu? Dangdut tuh nggak cocok buat rohani misalnya, atau yang rock misalnya. Oh kalau rock tuh nggak cocok karena rohani itu mungkin mainnya lebih ke hati, menyentuh hati. Kalau rock itu kan terlalu bingar-bingar gitu kan. Kayak yang tadi tuh, lu live sama Delon lagunya tinggi-tinggi nadanya, hampir kayak rock tuh. Bapak Tuhan. emang si Dolon tuh dodol tuh bang. Buset. Dia sih emang tinggi suaranya 1 oktav di atasku dia. Iya, makanya. Nah, jadi menurut kamu gimana? Untuk genre musik rohani itu memang apakah seperti itu gitu? Terkotak di salah satu genre aja gitu yang bisa diterima publik maksudnya.
Gini, kalau untuk gereja, saya sih nggak terlalu mengkotak-kotakan musik, karena musik itu dasarnya tergantung siapa yang nyanyi, dasarnya bagaimana Mhm. mengaransemennya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya, wah itu musik dunia, nggak ada, namanya alat musik ini alat mati, tergantung siapa yang Mhm. mainin, tergantung siapa yang nyanyiin gitu. Kedua, orang Mhm. Indonesia, khususnya orang Kristen, khususnya di perkotaan, emang Mhm. kurang suka dangdut. Dulu kan dangdut dianggapnya musik kampung, Nah, sekarang acara apa yang terkenal? Saya tanya. Indosiar, acara apa? Acara dangdut nomor satu dangdut, loh sekarang. betul, Iya, betul. itu taki 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 itu channel dawet, model-model dangdut juga. Nah, Lagu-lagu daerah sekarang lagi naik semuanya. Jadi kalau dulu saya nyanyi betul. dangdut, awal-awal saya malu. Muka Cina kok dangdutan kayak orang kampung. Saya nggak mau beli album Jason lah karena dangdutan. Hai Given Valen, itu dia juga anak didik saya tuh. Kogi ya, saya promosi dulu ya. Dia pesulap cilik Given Valentinus. Oh, oke. Ya, ya, Nah, ya. terus Terus, terus. akhirnya tapi saya mikir-mikir gini, kalau semua orang ngambil satu area, waktu zamannya Arya Jeffrey Chandra yang penyembahnya luar biasa, atau Mhm. gaya-gaya funknya Frankie Tony, harus punya warna mau nggak mau. Akhirnya, hai Casey Angel ini juga anak didik saya, jadi saya sebutin anak didik saya Wih, semua. Kezia, wih Terus, banyak ya fans-fansnya. Terus, terus. terus akhirnya apa? Emang jalur saya itu, nah itu Pak Pujo juga itu manajer saya. Ini masuk semua tuh men. Nah terus akhirnya saya mikir gini, kalau saya mau jadi kayak Jeffrey Chandra kan nggak mungkin, karena semua orang punya Iya, kelebihan. Jadi saya iya, pakai kelebihan saya di dangdut, walaupun buat orang lain mungkin kampungan atau disgusting, saya nggak iya. ngerti. Tapi buat saya enjoy. Kenapa saya bilang enjoy? Karena setiap saya pelayanan, orang kalau udah ngedenger saya live, nggak ada yang jijik. Karena waktu orang mendengar sama waktu mereka melihat langsung, itu beda banget. Gitu loh. Makanya Ah, saya kalau bikin album dangdut, cengkoknya saya kurangin dikit. Tapi kalau saya live, saya keluarin semuanya. Kenapa? Untuk bangun suasana. ah, Karena dangdut adalah salah satu musik yang kalau kita pelayanan ke daerah-daerah yang gampang naikin suasana. Nah, tapi iya, umumnya semua orang Indonesia, termasuk khususnya di Indonesia ya, kalau luar negeri kan jarang iya, dangdutan, kecuali Malaysia. Malaysia gila dangdut pokoknya. iya, Mereka iya. suka warna-warna worship, makanya saya bikin lagu-lagu worship semuanya. Dan emang kan Kogi tahu perawakan saya kan gemuk dulu ya, lucu, banyak bercanda. Iya, iya, Makanya orang bingung, iya. kok bisa bikin lagu sedih, bikin lagu mellow? Karena di hati saya tuh mellow Iya. banget. Makanya si Hetty Chang kemudian kepincut, ya kan? Jadi emang orang Indonesia suka tipikal Ah, lagu-lagu yang menyentuh hati. Makanya lagu-lagu penyembahan. Makanya betul. lagu-lagu saya lagu mellow. Makanya waktu saya bilang Hmm. lagu saya lagu mellow, sampai ada yang bilang dulu, kenapa sih bikin lagu tentang air mata mulu kesedihan? Loh, lagu yang Hmm. dikenal orang, lagu yang bisa menjawab doa, lagu yang bisa memberikan kekuatan dalam pergumulan. Bukan ngomong Hmm. kerajaan mulu, kerajaan mulu. Kita juga butuh dikuatkan dari sebuah lagu. Kadang-kadang orang dengar khotbah aja ngantuk, tapi kalau dari sebuah lagu itu bisa membawa apa? Tadinya lemes, khawatir, takut denger lagu dikuatin lagi. Karena kekuatan musik, kekuatan lirik itu bisa membawa orang itu mendekat sama Tuhan. Nah, akhirnya Betul. saya keluarkan single Bapak Kau Setia sama Kemurahan Tuhan untuk menjawab orang, nih lagu saya. Saya bikin dari Oh, hikmat Tuhan, saya bisa bikin lagu juga lagu up. Ku sembah kau Tuhan. Jadi hawanya iya. untuk naik. Karena intinya Pak, semua lagu bisa dibikin, tinggal tergantung cara aransemen, cara nyanyiin. Saya nyanyi lagu Sentuh Hatiku, dengan Maria Sarina Sentuh Hatiku pasti beda warna. Coba yang bawain model-modelnya kayak Siti Muhammad Bapak Sentuh Hatiku, pasti modelnya lebih ke Wah, bright, lebih betul. lebih ke Lebih apa. ngerok, Nah, jadi lebih tergantung yang polos. bawain juga. Iya, Hmm. paling gitu sih Hmm. Kogi, nggak bisa Ya, menjawab. ya. Ini loh katanya si Tante Haryani ya dulu ganteng sekarang ditambah makin keren katanya. Habis diet ya. Wah, Oke, kalau gitu nyanyiin dong. Saya jadi penasaran gitu lagi kangen ala cengkok-cengkok dangdutnya si Jason ya. Allah ku dahsyat gitu. Coba deh. mau lagu Boleh ya? apa? Lagu apa? Lagu dan apa nih? Iya, iya, terserah. Museum Monumen. Ini ibuku Eh, tercinta, ibu. Still dong. Aduh, gabung juga ya. Salam buat Pak Johan ya. Jensen udah langsing karena jus wortel dan nanas berhasil sukses dengan dietnya. Oh iya, diet jus wortel sama nanas ya. Bukan ya. Ala kuda set ya? Ya, Boleh, dangdut. grogi. Kita mulai. Yuk, kita hype dulu suasananya ya. Dari utara ke selatan,
terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Udah segitu aja, nggak ada gitarnya. Nggak ada gitar. Nggak nyangka. Aduh, dangdut tuh kenapa sih identik sama sengau gitu ya? Jadi ngomongnya, nyanyinya mesti sengau gitu ya. Emang enggak sih, nggak sengau, cuman emang ada sengau sedikit, kayak contoh gini. King of Majesty, I have. Kalau di dangdut nggak bisa. King of Majesty, enak kan? King of Majesty, harus dimainin dari sini ke sini, gimana ya? Bingung belok-belokannya. Iya. Pokoknya kalau kita di dangdut, semua lagu saya dangdutin aja. Terus nggak tertarik gitu bikin album rohani dangdut gitu, satu album dangdut semua gitu? Ada, kemarin keluarin sama Maria Kalista. Cuma emang penggemar dangdut jarang ada. Dulu aja waktu cover lagunya dangdut sama lagunya Sound of Praise yang Kau benteng hidupku, tak akan ku Oh takut. betul. Itu langsung yang komen berdarah-darah, dalam hati buset. Oke. Asik ya, suasana makin panas kalau Jason berdangdut Ria tadi. Tapi tadi pada dasarnya seneng lagu melo. Salah satu lagu melo love songs yang waktu itu boom banget dan mesti ada di wedding-wedding adalah Selalu Mencintaimu. Itu selalu dipakai di mana-mana ya. Selalu Mencintaimu. Itu betul dari kisah nyata gitu. Saya pernah baca itu dari kisah, inspirasinya opa oma yang udah tua gitu tapi so sweet gitu. Betul ya, itu kisah nyata. Iya, jadi lagu ini kan diciptakan berdua sama saya sama Nehemia di Palangkaraya. Jadi saya bikin refnya, dia bikin baitnya. Waktu itu kan, dulu kan bukan nama Hetty, bukan. Dia lagi nonton live juga. Maksudnya, dulu punya mantan pacar, dia gue tinggal di mall. Gue lupa bawa pacar gue ke mall, bos. Aduh, parah gue sih. Terus akhirnya dia marah, seminggu, terus masuk rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit itu kan, saya kan nungguin dia kan. Nah, karena dia kamar kelas 1, jadi ranjang ada 2, tapi ditutup sama gordeng gitu kan, hordeng. Nah, di sebelah dia itu ada opa-oma. Opanya itu habis dari UGD atau dari mana, nggak tahu. Tahu-tahu dia siuman jam 12 malam kali ya, lupa deh. 12 malam, itu di setelah itu, kan nama juga kepo ya, kadang-kadang kepo mau tahu kok nangis, kenapa didengerin. Dia ngomong gini, kamu kok masih mau ya temenin saya, katanya. Saya yang udah pernah salah sama kamu, saya pernah selingkuh, saya pernah kasar, kok masih mau temenin saya sampai hari ini. Tahu nggak jawaban istrinya apa? Dia bilang gini, jangan ngomong kayak gitu, kata juga. Waktu saya memilih nikah sama kamu, waktu saya memutuskan kamu menjadi suami saya, itu keputusan saya kepada Tuhan untuk menjaga kamu, mencintai kamu sampai maut memisahkan kita, apapun keadaannya. Makanya waktu pulang, selalu mencintaimu, gitu. So sweet ya, dari hasil nguping pembicaraan opa oma waktu di rumah sakit, jagai pacar waktu itu, ternyata gitu. Oke. Tapi itu lagu bener-bener, aduh, love songsnya deh lagu itu ya. Di wedding pasti. Iya, love songnya lah itu lagu. So sweet banget, ternyata bisa so sweet juga gitu ya. Oke, Selalu Mencintaimu. Nah gini, di cover album, aku masih membahas nih, di cover album yang pertama yang ungu itu, ada mungkin ya namanya penyanyi pertama ya, newcomer gitu, mungkin butuh endorse ya kalau zaman sekarang ya, endorse dari berbagai hamba Tuhan gitu. Dan salah satu yang aku baca, Ibu Iin Cipto. Ibu Iin Cipto ini menubuatkan gitu ya, bahasanya pokoknya profetik lah, bahwa lu bakal dipakai luar biasa gitu. Berarti sampai hari ini lu percaya nubuat gitu ya? Jadi gini, awalnya kan dulu kan saya bergabung sama GBI Sungai Yordan 2004 ya.
Waktu Mm-mm. itu dia di ibadah wanita, tapi dia cuma Mm-mm. khotbah cuma waktu itu siapa yang mau didoakan? Terus saya ke depan, saya angkat tangan. Mm-mm. Dia cuma gini, Tuhan akan mengurapi engkau, engkau ambil penyembah Tuhan, apa yang nggak pernah kau pikirkan, Tuhan akan menyediakannya, dan Tuhan akan bawa Mm-mm. engkau menuju mesbah Tuhan dengan talentamu Mm-mm. gitu bla bla. Tapi yang bikin Mm-mm. spesifik adalah Ibu Indri Gautama. Jadi waktu itu di ibadah Mm-mm. wanita juga, karena kan waktu itu kan WL ibadah wanita jarang, paling saya lagi kebanyakannya. Emang udah hokinya. Tapi hari Mm-mm. itu Ibu Utama pas ngisi Jumat Agung ditunggu-tungguin nih. Jumat Agung di hari Rabu wanita kalau nggak salah. Kok dia kok nggak Mm-mm. manggil-manggil saya ya? Enggak. Waktu jadi WL malah Mm-mm. nggak dibuatin. Tapi waktu hari Minggu diundang jadi singer, Mm-mm. tiba-tiba ini lagi ibadah, lagi ibadah. Mm-mm. Tadi mana itu singer yang gendut kita juga? Kan itu kan masih 100 kilo kan. Mana singer yang gendut kita juga. Siapa lagi yang gendut? Si Peter kurus kan, si satu lagi si Rahman juga kan kurus yang putih-putih gendut ya itu pasti gua banget dah udah. Dan aduh, gua Ngomongnya pikir langsung ibu ya gitu ya. iya, Ibu Indri kan orangnya tegas banget, ngomong suka cegar-cegar. Iya, iya, Sama iya, iya. mati loh, dimarahin kenapa ini? Heeh. Naik ke Heeh, atas, terus? di atas dia bilang gini, siapa nak kamu? Mm-mm. Jason Bu, ngomong yang keras laki-laki kata juga. Jason Bu. Yes, Terus sir. ya Tuhan bilang sama Eh, saya ya, walaupun saya nggak yakin sebenarnya dia ngomong gitu. Tuhan bilang sama saya, eh, tapi saya juga nggak yakin. Tuhan bilang, kamu bisa nyanyi nggak? Ya, bisalah sedikit. Bilang bisa atau tidak? Bisa. Kan gitu. Gitu. eh. Gitu. Aduh, Kamu bisa terus lagu nggak? nih. Bisa Heeh. lah, dikit-dikit ngomong. Bisa. Gitu. Jemaat antar ketawa sama tegang kan. Ini Tuhan benar-benar bicara sama saya ya katanya. Tuhan Heeh. bilang, Tuhan akan pakai talenta kamu, apa yang kamu punya dalam hidupmu, Tuhan akan pakai kau sampai ke bangsa-bangsa, dari lagu-lagumu dan dari suaramu. Itu tau nggak Wow. Kogi? Waktu Nih. 2004, itu masuk kamar mandi keketawaan sendiri, karena nggak tahu cara mencapai itu gimana. Nggak tahu gimana Iya. caranya ngalir ke sana. Tapi kan saya percaya sama nubuatan, tapi saya nggak Iya. telan bulat-bulat. Nubuatan tuh baik, tapi kan yang lebih penting adalah gimana kita menjaga hidup kita kan. Saya cuma terima, Betul. saya cuma aminin, tapi saya udah lupain, udah bodo amat. Tapi saya ingat Mm. tiba-tiba 2005 ya. Saya ingat Pak Rubin Mm. Adi, kan dulu kan saya kan tahun 2000, tahun 94 kalau nggak salah kan jadi orang Kristen. Waktu Mhm. dulu kan dulu agama sebelumnya itu adalah pokoknya ya, pas jadi Kristen dia doain saya juga di retret. Tuhan akan pakai kamu Mm. jadi hamba Tuhan. Karena waktu dia tantang siapa yang menjadi hamba Tuhan, saya ke depan. Jadi setelah saya pikirin Mm. ya, dari 94 sampai ke Mm. 2004, Tuhan udah rencanakan luar biasa. Walaupun sayanya nggak ngeh. Cuman modalnya Mm. apa? Kerinduan, kepingin, walaupun saya nggak tahu jalannya. Cuman modal itu doang, Mm. suara pas-pasan waktu itu, kemampuan juga belum seberapa kayak sekarang, kenalan juga nggak Mm. ada. Tapi ya, Mm. itulah caranya Tuhan. Makanya kalau boleh jujur, perjalanan hidup saya tuh jarang ada penyanyi lain yang ikut campur dalam karir saya. Saya nggak bisa sebutin. Kenapa? Karena Mm. emang jujur berjuang sendiri sama Tuhan, sama Hetty sebagai sahabat saya, teman-teman saya, keluarga yang support saya habis-habisan, sama teman-teman di Sungai Yordan yang waktu itu support habis-habisan untuk tolong saya. Gitu. Mm. Ya, ya, Makanya ya, ketemu ya. sama kau kenapa saya cinta ke Surabaya? Karena orang Surabaya tuh baik-baik banget sama saya, sama orang Malang. Karena Sentuh Oh Hatiku iya, 2006 kan mulai dinyanyikan di radio-radio sampai Maria Sandi 2007 baru boom naik semuanya. betul, betul, betul. Jadi ceritanya kayak gitu yang lebih spesifik Ibu Indri Gautama yang waktu itu malah langsung ke Iya. penulis lagu gitu ya. Iya, dia langsung tembak. Makanya kalau dipikir-pikir kok bisa ya gitu ya. Ya, 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 ya. Meskipun waktu itu meresponinya juga nggak tahu gitu ya, mau 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 jalan seperti apa gitu ya. Iya, paling cuma iya, iya kan Ibu Inti kan ada galak. Jadi iya, iya gitu. Tapi ternyata Dan mungkin perkataan itu ada hasilnya. Iya. ya, 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 kuasa perkataan ya. Dan mungkin juga gini ya, menerima dengan iman, wis pokoknya percaya sajalah, entah nanti gimana jalannya, pokoknya percaya sajalah gitu ya ketika terima nubuatan itu ya. Kan nubuatan biasanya sesuatu yang baik kan. Iya, walaupun terkadang nubuatan banyak yang dibuat-buat, makanya kita juga harus peka sih. Ah, emang pernah lu dikasih nubuat yang lu buat-buat? Lah, dulu pernah Apa itu? apa namanya Siregar. Pernah dulu ini cerita lucu ya lucu banget tapi geli ini. Ah, gimana, Dulu gimana, kan pernah gimana? pelayanan di Meruya sama teman Hah? saya. Apa-apa? Teman saya ini kan di Meruya, Meruya Jakarta Barat.
Saya nggak sebutkan Oke, oke, gerejanya. terus. Oke, Lagi oke, berdua, terus. saya nyanyi dulu, saya kan belum khotbah dulu, nyanyi teman saya yang khotbah. Terus pas Terus. saya nyembah, dia panggil, coba anak-anak muda yang mendoakan ke depan, katanya. Pas ke Ah, depan, ada dua temenan tuh, cowok berdua, anak pemuda remaja. Dia tumpang ah, tangan sebelah kanan, gini. Dia ngomong sebelah kanan, yang sebelah kanan, tapi yang ngomong sebelah kiri yang ngejawab gini. Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan Kenapa? bla 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 bla. Tapi yang nyaut sebelahnya, bukan dia kak, tapi saya. Ya ampun. Terus saya tanya, lu nubuatan gitu gimana caranya? Ya orang Ah. suka dibuatin yang baik-baik lah, dalam hati gubrak. Jadi saya bukan ngomongin Oh, hamba Tuhan ya. Makanya saya sih terus terang, saya nubuatan pernah sama orang, tapi itu pun udah benar-benar peka sihnya. Boleh tanya sama orang-orang, saya kalau pengen suka nubuatan nggak, hampir jarang, hampir nggak pernah. Tapi sekali saya ngomong, berarti saya udah yakin apa yang mau saya sampaikan. Dulu saya pernah tuh kali saya lagi nyembah Tuhan, saya turun ke bawah, saya bisikin ya. laki-laki, seorang bapak, saya bilang, Pak, saya lagi nyembah Tuhan, saya nggak harus ke bawah, Tuhan sampaikan gini, Bapak tinggalkan selingkuhan Bapak. Itu karena udah peka Oh, di telinga dengeran, kayak bukan audible tapi peka banget, ada something yang nggak beres. Dia marah iya. tinggalkan gereja, dan waktu itu semua orang pada bingung, tapi 3 bulan kemudian tuh bapak terima kasih sama saya, sekarang dia teman saya. Iya. Oh, I see. Berarti lu punya juga dong karunia nubuatan ya mestinya ya. Semua hamba Tuhan itu punya, tinggal bagaimana cara mengasahnya. Tapi saya tidak selalu, tapi banyak orang kan, orang Indonesia khususnya, senang sama namanya nubuatan. Ingin tahu ke depannya bagaimana. Sebenarnya di atas kan firman Tuhan bilang nubuatan itu baik, betul nggak? Bahasa itu Hmm, baik. Tapi yang paling penting betul. bagaimanapun bagaimana cara kita menjaga hidup kita. Sembuh tidak sembuh, baik dan tidak baik ada di depan. Tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Itu Amin. aja. Simple. Oke, amin, amin, amin. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Saya jadi ingat waktu kita pelayanan di Semarang, kita kan pernah sekamar tuh. Lu cerita-cerita gitu ya tentang kepekaan itu ya. Lu cerita bahwa, ini loh, ini kayak gini, ini kayak gini. Saya nggak nyangka sih awalnya, masa kayak gitu. Tapi ternyata betul. Ternyata betul. Jadi, saya mau bilang, peka juga ya lu ya. Peka juga sih. Ya cuman kan dulu kan kalau masih baru-baru siapa yang mau dengerin? Nggak ada yang mau dengerin. Iya, Tapi kalau udah jadi sekarang ini orang lebih mendengarkan. Karena segala sesuatu, saya pun pribadi, barang branded yang udah dipercaya sama orang, kita mau lebih beli. Betul nggak? Walaupun mahal. Betul nggak? betul. Daripada barang baru yang kita nggak tahu kualitasnya, kecuali rekomendasi. Betul. Sama, kayak Betul. orang yang bicara. Kalau yang ngebuatin orang terkenal, tapi dulu pernah ya, ini sharing sedikit ya, ini kejadian tapi jangan di IG lah, nanti aja next. Ya elah. Jadi Nanti maksud lo jangan gini nanti. loh, memang ngenes ya, jadi nggak terkenal tuh ngenes ya, nggak dianggap orang. Itu kan udah pernah kamu ngalami semuanya kan, soalnya kan gitu. Iya. Tapi Ya, itu proses hidup. ya, ya, proses hidup. Oke, oke. Jadi panggilan lu selama ini sekarang kan jadi pencipta lagu, penyanyi, bahkan sekarang ke produser kan, bikinin bikinin beberapa orang album rohani gitu. Nah ini kan luar biasa ya, talenta demi talenta. Nah lu jalan panggilan hidup ini, apa betul itu panggilan Tuhan atau atau apa ya? Atau karena kan banyak ya orang itu melihat bahwa ladang pekerja di bidang kerohanian ini ladang yang bagus gitu untuk bisnis gitu. Wah, duitnya banyak gitu. Nah, kamu jalani ini karena apa ini? Betul-betul karena nubuatan itu, panggilan Tuhan itu, atau betul-betul ini apa ya? Ada banyak orang kerja ini nggak sukses, kerja itu nggak sukses. Sudah ini aja lah gitu. Betul, Jadi ini di bagus bisnis, tanyain. Bagus, di nggak bisnis apa-apa. gitu. Mau ngomong keras-keras kali. Itu Jadi gini ciri ya, khas gue. Nah, gimana gimana? saya nggak pernah berpikir kalau hari ini akan Cimebing. Nah ini Cimebing 92 ini orang yang tahu saya merintis orang Surabaya nih. Tahu Kogi. Dia Tahu-tahu jemaatnya kayaknya tahu GFG. saya nih Ibu Mebing. Ya, ya. Saya Ibu pernah numpang Mebing. di rumah dia waktu dulu saya ke Surabaya nggak punya tempat tinggal. Dia ngasih saya tumpang. Oh, orangnya baik hati Gini, ya. baik banget sekeluarga sama Heeh, saya. Jadi gini, terus. saya tidak pernah menyangka hidup saya akan dibawa sampai seperti hari ini. Saya hidup dari melayani. Dulu kan otak saya sama jadi pengusaha. Karena buat saya jadi Hmm, pengusaha itu lebih enak, lebih dihargai orang. Kita nggak hidup dari tangan orang yang memberi, betul ya? Istilahnya kasarnya gitu. Nah, sampai satu titik, bagaimanapun juga, dulu saya pernah kerja catering, lagi sukses-suksesnya pegang 150 karyawan,
154 Us. karyawan, tiba-tiba Tuhan Wow. panggil, itu cerita panjang lah, pokoknya Tuhan panggil, tadinya saya nggak mau, itu orang nanya, gimana tahu suara Tuhan? Makanya sering saat teduh sama Tuhan, bakal mendengar, bisa membedakan mana suara hati sama suara Bapak. Hmm. Akhirnya saya ngambil keputusan besar, saya tinggalkan catering saya, di mana dulu saya takut jadi orang miskin lagi, itu udah lumayan, udah punya kendaraan, dan udah punya Hmm. tabungan juga lumayan. Saya tinggalkan jadi Hmm. full timer gereja. Pas jadi full timer gereja, gajinya cuma Rp150.000, bayangin. Dan ternyata Uh. Tuhan didik apa? Dari kecil, dari hal yang kecil yang dianggap hina, dianggap sepele. Tapi ternyata Tuhan itu melihat apa hati kita. Kalau hati kita tulus, hati kita benar. Saya nggak ngomong hati saya benar, hati saya tulus ya. Tapi waktu itu Hmm. saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tanya Hetty, karena Hetty itu kenal saya waktu jadi full timer istri saya. Hmm. Saya Hmm. kerjakan Hmm. sungguh, walaupun uang tabungan saya tambah habis, kendaraan dijual, sampai mikir nih salah panggilan, enggak ya. Emang Hmm. waktu Tuhan butuh proses dan harus kepekaan tinggi. Kalau nggak kuat bisa gagal. Saya belajar Hmm. ternyata waktu jadi full timer Tuhan mengasah bakat saya banyak menyanyi, cara memimpin jemaat dan segala macamnya. Akhirnya 2004 keluarlah seorang produser album yang ungu itu Kogi. Saya mikir itu pun Hmm. belum mikir akan jadi lahan hidup, nggak mikir sama nggak mikir. Cuman apa? Setelah sentuh hatiku saya terkenal, saya udah janji sama diri saya sendiri, khususnya saya nasar sama Tuhan. Makanya Hmm. bilang apa? Saya akan lebih ingat sama orang-orang, sama gereja-gereja yang dulu pernah terima saya. Waktu saya belum jadi Hmm. apa-apa. Kalau orang terima saya sekarang dengan kondisi sudah dikenal seperti ini, buat saya itu biasa aja. I Makanya see, seperti I see. Cimedi yang tadi saya bilang, ini ada dapur Joel, itu si AA itu teman teman sama saya pernah numpang, saya ini sering numpang di rumah orang saking susah hidup. Saya ingat sama orang-orang dulu pernah belain hidup saya waktu saya nothing gitu loh. Makanya Hmm. saya bersyukur apapun yang saya punya hari ini itu sebenarnya pemberian Tuhan. Tapi saya bisa katakan Ya. di live ini seluruh apa yang saya punya itu bukan pemberian orang, tapi pemberian Tuhan. Ada orang hamba Oh, Tuhan kadang-kadang kan saya nggak salah itu berkat Tuhan loh, benar dikasih mobil, kasih rumah, saya ya. juga kepengen. Tapi saya harus Iya, bilang sama iya. Tuhan, Tuhan apapun yang saya punya, kalau bisa dari Iya. uang saya sendiri aja. Supaya apa? Ah. Di luar sana tidak diperbincangkan. Makanya yang mendengar hari ini, sebenarnya di hamba Tuhan tuh kasihan. Dikasih barang, Iya. orang yang nggak suka dong, mana dia minta-minta. Sebenarnya apa? Dia dikasih kok, dia diberkati. Iya. Makanya saya lebih senang, Iya. saya apa namanya, saya bekerja dengan cara saya sendiri, dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalau saya Hmm. hidup sampai hari ini, memang saya hidup dari ladangnya Tuhan. Tapi saya bisa katakan sama teman-teman, saya tidak pernah pasang tarif dalam pelayanan saya. Karena saya bukan supir angkot, saya bukannya pesawat terbang. Saya cuma hamba. Hamba itu tidak pernah bisa jadi tuan. Hamba tetap hamba, tuannya tetap Tuhan Yesus. Kalau ada orang berkata saya berapapun juga, gini prinsipnya, kalau kita dihargai sama orang, kita lebih bisa menghargai Iya. lagi. Banyak gereja saya tahu, kadang-kadang saya terus terang aja. Ada Iya. gereja yang saya lihat cukup mapan, cukup bagus, tapi cara memberinya Iya. terus terang kurang baik. Tapi kan kita pegang prinsip firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan, lakukan aja buat Tuhan. Dia menabur sedikit, dia akan terima sedikit. Dia Yes. bisa berkati orang lain banyak, udah itu namanya berkat orang lain, kita nggak perlu iri, betul nggak? Nah, Hmm. nggak usah Hmm. iri. Kuncinya apa? Sikap hati kita. Makanya orang suka nanya, kok Jason dapat lagu bagus-bagus? Saya bilangin, semua lagu saya itu bukan lagu saya, itu lagunya Tuhan. Lagunya Tuhan Hmm. kenapa? Tuhan yang sama orang yang dikasihinya. Gimana cara Tuhan melihat orang dikasihinya? Dia lihat hati kita. Setelah memotivasi kita benar, Tuhan pasti berikan lagu-lagu yang terbaik. Makanya saya bersyukur, tuh Hmm. Kogi, setelah satu hatiku, saya mikir lagu apa yang bakal keluar ya. Karena udah mentok, Hmm. keluar kau. Selalu punya cara terkenal lagi. Siapa yang gak senang? Lagu mengampuni, Ah. lagu tangan Tuhan, Ah. pertolonganmu, hatimu ada bagiku. Banyak Ya. lagu-lagu, orang nggak perlu tahu lagu-lagu saya, tapi saya senang. Penyanyi yang saya pegang, impact musik yang pegang, itu banyak membawa berkat, orang jadi terkenal, banyak orang juga diberkati. Pencipta lagu nggak apa-apa dilupakan, masalahnya Tuhan saya tuh baik. Tuhan melihat hati saya sungguh-sungguh, saya nggak hitungan, saya juga merawat anak-anak yang saya bina. Tetap aja Hmm. yang nulis lagu yang dikenal, yang ini juga dikenal. Jadi istrinya apa? Weh. Lakukan yang terbaik buat Tuhan aja. Sisanya orang mau menghargai kita atau enggak itu urusannya mereka sama Tuhan. Jadi saya bisa katakan saya hidup sampai hari ini di ladang Tuhan. Tuhan yang memberkati saya melalui gereja-gereja yang mengundang saya, juga Tuhan menolong saya melalui orang-orang yang saya produseri. Udah gitu aja. Gila gue ngomong panjang Wow. banget. Saya Hai sampai Tony. terperangah. Iya, 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 iya. Oke, ini para netizen ya, semua komen-komen suka Koko dengan kenal orang apa ini? Suka Koko dengan kenal orang dengan nothing.
Apa ini maksudnya ya? Mungkin tadi ya, Maksudnya seperti orang Jason yang bilang, kenal saya dan jadi apa-apa. iya, ya. Orang yang bisa Itu menghargai sahabat. kita di saat kita itu nggak dikenal, kita nggak punya apa-apa. Nah, itu kamu menghargai banget gitu kan tadi maksudnya kan ya. Sangat menghargai. Masa ingat semua gereja yang dulu pernah terima saya? Saya bisa sebutkan satu persatu. Oke, Langsung oke. orangnya. Kan yuk yang Hah? baik banget. Udah Jason siaran di Batara Yuda yuk. Gak usah bayar, saya bantuin yuk siaran siang-siang. Siapa yang gak lupa? Saya ingat, hai AI. Saya ingat, saya nggak pernah lupa. Ya, Saya akan selalu ingat sama orang-orang yang dulu pernah nolong saya. Kalau sekarang mah ya ampun, orang datang kadang-kadang banyak kepentingan. jadi malu saya diungkap begitu. Oke, oke. Tadi kamu bilang kau selalu punya cara. Saya punya kesan sama lagu itu. Itu kalau nggak salah 2011-an kan? 2011, 2012. 2010, Hah? Tapi 2010. boomnya kan Mungkin 2011-an toh. 2011. Iya, lewat Angel Peter. Ah, nah, betul, Angel Peters. Itu lagu, ini saya mau bilang nih, waktu 2011 saya itu udah ancur-ancuran. Ekonomi ancur, segala keluarga apa namanya rencana berantakan. Itu waktu itu saya depresi banget deh. Dan lagu itu hadir, kau selalu punya cara untuk menolongku. Itu sangat ces banget di hatiku. Itu sangat ces banget di hatiku dan itu menjawab problemku waktu itu, Jess. Bahwa apa? Aku diingetin, iya ya, Tuhan tuh punya banyak cara untuk nolong kamu. Kita pikir caranya itu, tapi ternyata itu cara manusia. Kalau cara Tuhan ternyata itu lebih lebih memukau gitu caranya. Dan itu yang sangat memberkati saya lagu itu. Mungkin malam ini kamu mau nyanyikan buat saya live dan buat netizen semua ya. Netizen semua. Punya cara. Oke, siap. Kau selalu punya cara ya? Ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Ya. Nah, itu lagu lirik yang terakhir itu seolah-olah kesimpulan lagu tadi, bro. Bahwa apa? Dan ku tenang di dalam caramu. Udah deh kita tenang aja pakai cara Tuhan gitu ya. Iya betul, Itu yang setuju. luar biasa. Ya, ya. Ini ada yang nanya nih, Koko ayat menari dalam hujan tuh ada di mana ya? Wah, ini Itu kan lagu sebenarnya barunya Jason. itu bukan lagu saya. Itu lagunya Oh, Ibu Violin. Ibu Violin itu oh, penderita kanker. Jadi menari dalam masih. hujan, tidur saat badai itu ngambil dari di mana Yesus itu tidur di tengah-tengah badai. Ingat nggak di Danau Galilea Ah, ya? ah, ah, Nah, ah. tenang kata Tuhan juga. Jadi apa? Belajarlah kita tenang di saat badai, walaupun kita hujan, kita tetap bisa menari apa? Tetap bersuka cita. Intinya seperti itu doang kalau lagunya. Oh, itu ditulis bukan lo yang nulis ya ternyata ya. Jadi lagu itu udah GBIDM tuh udah nyanyikan 3 versi, tapi belum naik. Terus satu kali itu Hmm, teman istri, tolong dong Jason nyanyiin. Aku denger, aku revisi beberapa supaya lebih gampang dikasih dengar sama orang-orang. Ternyata ya puji Tuhan, lagi hmm, naik nonton. betul, betul. Tuh di radio saya juga lagi naik tuh, menari dalam Iya. hujan. Gak nyangka Ah, juga, ah. dia bilang kok gak nyangka lagunya naik, bukan karena saya nyanyiin, bukan. Tapi emang lagunya bagus. Kalau lagu Bagus, nggak bagus juga sih nggak mau nyanyiin. ya. Lagu rohani yang bagus itu kan yang bisa menjawab problem jemaat akhir-akhir ini gitu kan. Ya betul, lagu rohani itu bisa menjawab doa, memberikan harapan dan jawaban, bukan mujizat. Iya. Kenapa? Mujizat cuma bonus. Kalau orang sembuh nggak sembuh dia tetap mengucap syukur, sembuh nggak sembuh dia tetap ngomong Tuhan yang baik, itu namanya mujizat buat saya. Kalau mujizat mah ya bonus lah. Iya, iya. Terima kasih Ko Jason sudah pernah jadi guest star di gereja kami, Veronica, Veronica.
apa ini? Veronica TBN. Iya, iya, iya. Anak cowokku suka banget sama lagu nyanyian Hana. Nyanyian Hana tuh yang dangdut itu ya, bukan ya? Ya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Ya. Aduh, Koko Jason ini ya, termasuk disukai banyak kalangan dari ibu-ibu sampai anak kecil. Wah, 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 wah. Dulu pernah jadi guru sekolah minggu ya? Jangan-jangan. Pernah. Kok Dulu disukai? kan saya jadi guru sekolah minggu awalnya. Pelayanannya kan dulu guru sekolah minggu. Oh, I see, makanya. Yolan Wijaya, lagunya Ko Jason itu membuat saya selalu dikuatkan. Bagus, sip. Suaranya Ko Jason dari dulu nggak pernah berubah ya. Begitu juga hatinya, selalu tulus. Cie. Yang Tuhan yang Bukan, baik. ya, hatinya tulus, nggak lihat fulus ya. Oke, Ko Jason, halo dari Robby. Ini pada fans-fansnya Hai muncul Ruby, semua ya. hai Baby. Oke, oke, oke. Ya, ya. Kok kapan ke Betani Jombang lagi katanya? Habis Oh, corona. ini anaknya Ibu Gembala loh, Natalia Iya, Kusuma. tahu. Tahu Natalia. Mm-mm. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Jadi panggilan Tuhan yang kamu jalani hari ini betul-betul kamu hidupi sekarang ya, dan itu apa ya? Dengan proses demi proses membuat kamu akhirnya mulai dikenal orang, puji-pujiannya mulai memberkati orang. Nah, sekarang gini, hari-hari ini kan banyak orang yang tergoncang ya, Jason ya, karena pandemi ini kan mengubah segala sesuatunya ya. Eh, Dunia goncang dengan adanya pandemi ini, ada banyak yang di luar sana itu merasa kok katanya kita ini punya Tuhan. Orang Kristen katanya punya Tuhan. Tuhan yang katanya bikin mujizat. Mujizat tuh apa yang sesuatu yang nggak bisa bagi manusia, tapi Tuhan bisa. Tapi kok ternyata kok rasanya kok Tuhan kita tuh diem aja gitu, nggak lakukan sesuatu buat umatnya. Kurang apa sih pendeta-pendeta yang hebat-hebat cerit-cerit, oh Tuhan, tolong Tuhan. Saya rasa banyak sih juga hamba-hamba Tuhan yang cerit-cerit sama Tuhan gitu ya. Tapi rasanya kok Tuhan tuh diem aja. Nah, menurut kamu gimana? Kalau dari pandangan Jason sendiri gimana? Memandang Tuhan hari-hari ini itu seperti apa? Sebenarnya kalau saya lihat ya, Tuhan itu Hmm. terkadang seperti orang tua. Hmm. Kadang-kadang orang tua perlu keras sama anak. Hmm. Kadang-kadang orang tua tuh suka ngehajar anak demi kebaikan. Hmm. Malah dengan adanya pandemi seperti ini, corona seperti ini, kita diajar sama Tuhan untuk apa? Kita tuh nothing. Kita tuh bukan siapa-siapa. Sekaya apapun orang hari ini, tetap kena imbasnya. Tidak melihat siapa umur, Betul, seberapa kaya, sama aja semuanya. Jadi dengan hal seperti betul, inilah kita bisa belajar bahwa kita tuh cuma butuh satu, itu Tuhan doang. Jadi kalau masa-masa seperti ini masih mengeluh, saya tahu di luar sana banyak yang susah. Banyak yang hmm. hidupnya nggak berkecukupan. Mungkin buat kita masih cukup ya. Hmm. Makanya Hmm. saya mau bilang sama orang-orang, um, kita yang diberkati, kita belajar memberkati orang lain lagi. Tuhan Betul, itu tidak betul. diam. Mana Tuhan tidak diam? Tuhan udah buktikan. Hmm. Tuhan menyatakan melalui diri kita orang-orang yang mengenal hati Bapa, yang mengenal matanya Tuhan. Hmm. Kita ini loh, yang di tangannya Tuhan, matanya Tuhan. Tolong mereka semuanya. Tuhan tuh nggak pernah diam, Kogi. Dia Iya, iya. mendengar. Kan gue mau jadi sedih bawaannya tuh. Tuhan tuh Apa? pasti mendengar. Ya, Tuhan tuh pasti mendengar dan saya juga sedihnya kenapa ya, banyak teman-teman di WA tuh juga stres. Tapi juga saya Ya, cuma betul. tolong bagaimana, ada keterbatasan juga. Kalau soal uang ada keterbatasan. Saya cuma bilang, Ya, tolong ya, minta tolong sama Tuhan aja, saya bilang. Cuman ya. Tuhan yang paling tahu apa yang kau butuhkan. Cuman Tuhan yang nggak bisa ngejudge engkau. Kan orang sana, makanya lu dulu nabung, makanya lu begini-begini. Orang lagi susah dikotbain juga. Jadi cuman satu Ya, kunci loh. Jangan pernah melihat Tuhan dengan kacamata kita. Belajar ya, melihat Tuhan dengan bagaimana ya, cara Tuhan melihat kita. Itu kita bisa temukan. Dengan apa? Baca firman Tuhan makanya. Banyak doa ya, sama ya. Tuhan. Saya khawatir, saya ada khawatir, tapi saya nggak mau biarkan kekhawatiran dalam hidup saya. Karena saya tahu kekhawatiran tuh nggak pernah bisa menambah apapun dalam hidup saya. Malah nama khawatir nambah Betul. gila, iya. Jadi lebih Betul. baik menyembah Tuhan. Kalau kita ada Betul. istri, kita ngobrol sama istri, kita ada anak-anak, kita bangun sama keluarga. Banyak hal di masa-masa sekarang bisa kita lakukan. Tapi emang saya tahu kedepannya belum tentu gampang sih kok.
Iya, iya, iya. Jadi persiapkanlah hari-hari ini, berjaga-jagalah senantiasa. Jangan bertanya lagi Tuhan di mana. Tuhan tuh udah sama kita. Janji Tuhan tuh pasti tepati. Kuncinya apa? Kita carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Itu aja Yes. sih. Amin. Makanya makanya sampai lahir lagu Tuhan Tak Diam itu ya. Iya. Itu ceritanya gimana tuh lagu tuh? Di balik layarnya? Eh, lagu itu kan awalnya Pak Ruben Adi minta buat charity GBI Victory, Sinode GBI. Tapi saya juga heran ya, kenapa cepat banget cuma 5-10 menit langsung jadi lagunya. Tanpa mikir, tapi itu Tuhan tahu lagi mendesak. Saya juga suka bingung, Tuhan dari segitu banyaknya orang di Indonesia, Tuhan kok bisa arahkan orang ini kepada saya gitu. Dan Tuhan juga kasih lagunya 10 menit dengan cepat, tanpa bertele-tele, langsung diterima dan beres semuanya dan jadi berkat luar biasa gitu. Iya, iya, Gitu iya. kok. Dinyanyikan rame-rame dengan banyak artis dan lagu Tuhan itu bagus banget. Dan itu saya rasa ingetin orang itu tadi bahwa hari-hari ini itu tahu sebenarnya gitu sesuatu yang kita ya. Mungkin malam ini Jason menyanyikan Tuhan Tak Diam dalam versi single, maksudnya itu kan lagu kan rame-rame tuh ya, kolaborasi banyak artis, tapi mungkin malam ini lu nyanyiin sendiri gitu, boleh? Oke, Tuhan Tak Diam. siap, boleh. Oke, tip. Kasih jempolnya dong netizen ya. Tuhan Tak Diam, ini lagu yang diciptakan oleh Jason. Bagus lagu. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadi dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya.
Oh, Yes, tinggi banget kita lagunya. percaya. Kita percaya. Walaupun seolah-olah nampaknya Tuhan tuh diam, kayak membiarkan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah diam ya. Itu lagu yang ngingetin kita untuk situasi hari-hari ini. Luar biasa. Ini, Seperti Raja Walid, oh. hah? Seperti Raja Walid, dia lempar anaknya, tapi dia tetap shh. Oh, betul. Kelihatannya kan Jadi diem kan, tapi anaknya jatuh kan, tapi tangan Tuhan yang di iya, bawah. iya. Oke, luar biasa. Ini Shalom Jason dari Sandakan, Sabah, Malaysia. Wow, ada dari yang Malaysia. Hai, orang Sandakan, saya beberapa kali ke sana. Wah, pantesan ya, luar biasa. Nah, Jason, itu Tuhan tak pernah diam kan kamu kolaborasi dengan tuh banyak tuh legend-legend Indonesia, ada UT, ada Harvey Maleholo, banyak juga idol-idol yang gabung di situ. Itu Ini ada ada Maria Maria, ada Idol. Maria. Maria Idol. Barusan saya bilang idol-idol. Gini, lu kok pede ya ngajak-ngajak mereka? Kan kesannya gini loh, kalau penyanyi yang non rohani itu kan kesannya, wow, skupnya lebih gede nih gue idol, lebih terkenal gitu kan. Kayaknya kalau yang di bawah ini kan kayak gimana gitu ya, kayak nggak pede gitu kan kalau mau ngajak mereka kolaborasi. Tapi kok lu bisa ya? Sebenarnya gini sih kok, yang ngumpul mereka bukan aku, bukan. Tapi itu Oh, caranya I tuh. see. Kadang-kadang kita ada Ah, keterbatasan dengan label, dengan perusahaan rekaman, dengan namanya ah, ah, institusi. Tapi ah, terkadang, ah, makanya kadang-kadang kalau dipikir-pikir kok bisa nyatuin semua kita-kita ini. ah. Tanya Maria ada. Kita tuh gampang mau kolaborasi sama siapapun juga. Terkadang ada hal-hal yang membatasi kita. Akhirnya kita harus menghargai satu sisi, menghargai orang yang sudah membesarkan kita, yang naikin kita. Satu Betul, sisi juga ini sahabat. Jadi itu nggak gampang. Tapi dengan cara seperti inilah, dengan adanya COVID inilah, akhirnya kita bisa kumpul sama-sama. Dan saya bersyukur bisa, oh, saya nggak kenal sama Maria Jola, nggak kenal sama Mote, nggak kenal. Saya kenal Maria Priscilia, saya kenal dengan Bobby, tapi sisanya saya nggak ya, kenal. Tapi ya itu ya, caranya Tuhan, dan mereka nyanyi dengan hati yang luar biasa. Jadi buat saya, apa ya, lagu ini lagu kita semua lah. ya, ya, ya. Tapi setidaknya kan bisa pede itu loh yang saya bingung ya. Termasuk tadi tadi sore kan sebelum live sama saya kan live sama Dylan tuh. Idol gitu loh bro. Kalau sama Indonesia. Delon mah udah deket lama, jadi sama dia juga deket banget, tetanggaan lagi. Sama dia sih udah nggak pakai acara koma titik. Oke, oke, oke. Ini Maria Idol, Maria Priscilla kapan ya live sama saya lagi? Ini luar biasa, ini idol yang tidak sombong dan baik hati memang ya. Baik banget orangnya, baik banget asli. Ya, Beneran nggak bohong. dan tulus melayani seperti Jason juga. Itu Iya yang luar bener. biasa. Temuin orang kayak dia itu saya kasih aja ya, ini kan aja nonton. Jarang. Mm-mm. Jarang idol sekelas Maria Idol ini ya. Oke Jason, udah 1 jam, nggak kerasa kan ya ngobrol sama saya. Mungkin Jason mau nyanyiin satu lagu lagi gitu sebagai closing, sebagai pesan Tuhan terakhir gitu buat kita kita semua. Saya mau nyanyi Boleh? lagu aja itu. Medley apa? Menari dalam hujan sama Anugerahmu Cukup. Nah, saya siapin Ini dulu ya kalau biar bagus. Ya, oke. yes. Dengan demikian selesai sudah ini lagu penutup perjumpaan saya dengan Jason. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerahmu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerahmu
Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oke, Ada baru alright. gabung. Thank you banget Jason buat malam ini 1 jam Sejam ngobrol. ya, sejam 10 menit. Ya. Kenapa? Udah sejam 10 menit. Ih, makanya itu. Ini kalau Thank you si untuk Jason kalian semuanya. nggak baik hati, nggak diladenin loh. Tadi kan seperti Jason bilang ya, ada banyak yang minta live IG, tapi nggak diladenin, ya kan? Bukan nggak Kita diladenin kok, karena saya juga bingung sibuk sih. kadang-kadang mau ngomong apa. Kalau bukan sibuk mah enggak sih, cuman pesanan-pesanan Oh, dagangan doang. Kalau sore udah ke malam mah santai. ya. Oke, Maksudnya jadi tujuannya untuk apa kan, banyak orang live buat khotbah nggak apa-apa, cuman aku lebih prefer ngobrolnya lebih terarah aja, lebih terisi. malam ini terarah dan berisi dong. Kalau sama Kogi kan chemistry-nya kuat, jadi aku nggak perlu mikir, hajar aja udah. Ajar. Baik. Salam buat Hetty ya. Salam buat Hetty, sukses Ya, selalu bakwan gorengnya. Sampai ketemu lagi kalau corona sudah berakhir di Surabaya ya. sip. Thank you, Prof. Oke, Jason, God bless you. Bye. Sukses selalu melayani Tuhan. Bye. Bye netizen semuanya. Bye-bye. Ya. Bye. Thank you.